Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita sehingga pada pagi menjelang siang ini kita bisa bertemu kembali di dalam rangka pembelajaran matematika wajib dengan materi soal cerita dari program linier. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari materi soal cerita dari program linier. Jadi ini ada soal cerita. Nah, jadi bentuk soal seperti ini akan ada nanti. Bahkan mungkin soal ini mungkin. Ya, diingat-ingat aja dan dipahami. Kita lanjutkan. Kita jawab. Nah, kita jawab ya sambil menyetujui yang masuk. Lihat, cerita di samping dapat diringkas dalam sebuah tabel seperti di bawah ini. Kan tadi ada dua jenis. Ada dua jenis obatnya itu terdiri dari satu kapsul, sebuah kapsul dan sebuah tablet. Nah, maka di sini tulis kapsul dilambangkan dengan X, tablet dilambangkan dengan Y, gitu. Untuk kapsul, nih, komposisinya apa saja kapsul itu? Yaitu zat besi dan kalsium dan zat besi. Untuk kapsul, lihat kapsul nih. Mengandung, ya untuk kapsul, mengandung 5 gram kalsium dan 2 gram zat besi. Maka di sini untuk kalsium nih kolom kalsium, kolom kapsul, kalsium 5 gram, zat besi 2 gram gitu. Untuk tablet komposisinya apa? Lihat tablet. 2 gram kalsium, 2 gram zat besi. Maka di sini tablet. Lihat kolom tablet. Kalsiumnya 2 gram. Zat besinya 2 gram. Lalu kebutuhan kalsium berapa? Lihat kebutuhan kalsium. Sedikitnya 60 gram. Tulis 60. Untuk zat besi sedikitnya 30 gram. Tulis 30 di sini. Nah, selanjutnya kita lihat jika harga sebuah kapsul Rp1.000 dan harga sebuah tablet Rp800, maka biaya minimum yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan anak balita tersebut adalah berapa? Nah, ini kenapa murah harganya? Ya ini tablet dan kapsulnya yaitu obat generik masuknya, tapi khasiatnya mah sama, ya khasiatnya sama itu. Nah, Bapak juga mengkonsumsi ini obat diabetes yaitu glimepiride, ya glimepiride yang 1 mili. Harga satu stripnya itu 3.500. Berarti harga satu tabletnya itu Rp350 gitu ya. Alhamdulillah murah. Di sini 1.000 dan 800 ini cukup mahal juga gitu ya. Namun kalau dibandingkan dengan yang bukan generik ini masih murah gitu ya, masih murah alhamdulillah. Mudah-mudahan semua pada sehat ya. Lalu sekarang lihat sekali lagi, jika harga sebuah kapsul 1.000, maka harga disitu tulis tuh kan kapsul, tulis 1.000 di kolom kapsul.
Di kolom tablet 800, tulis 800. Sampai di situ bisa dipahami tidak? Sampai di situ. Halo? Sampai di situ bisa dipahami? Alhamdulillah. Ya, Tiara baru masuk, silahkan ya. Nanti kalau yang tertinggal, yang terlambat bisa lihat videonya dari Bapak. Kita lanjut. Nah, dari tabel tersebut muncul tidak sekarang sistem pertidaksamaan adalah ya, terima kasih. Bapak tanya tuh karena tadi di MIPA 1 dan MIPA 2 Bapak cerita aja terus tadi itu menjelaskan. Anak-anak nggak ada yang ngasih tahu. Begitu ngerti nggak? Belum muncul Pak. Kamu kata Bapak tuh gimana ini gitu ya. Sekarang udah muncul ya, alhamdulillah. Jadi kalau Bapak cerita atau Bapak menjelaskan tapi tidak muncul slide yang Bapak jelaskan, nah tolong kabarin Bapak, informasikan ke Bapak. Yuk sekarang lihat untuk kalsium. Ini kalsium. Untuk kalsium, lihat dibutuhkan. Jadi komposisi kapsul adalah 5, berarti 5 ek kalsiumnya. Tablet Y berarti 2Y. 5Y ditambah 2Y. Karena tadi di sini paling sedikit sedikitnya, maka di sini kalau sedikitnya boleh tidak 80 gram untuk kebutuhan kalsium? Boleh. Nah, itu ya, boleh ya. Nah, maka di sini lambangnya lebih dari atau sama dengan 60, pakai lebih dari. Lalu untuk yang zat besi 22X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 30. Lalu ada keterangan di sini untuk kapsul lebih dari atau sama dengan 0, untuk tablet lebih dari atau sama dengan 0. Kenapa? Karena jumlah barang tidak mungkin negatif. Nah, nilai fungsi tujuan atau fungsi objektif berapa? Maka lihat ini nih, fungsi tujuan tuh yang ini nih. Ya. Yang harga maksimum atau minimum. Nah, di sini. Jadi 1800, maka Z sama dengan Fx Y merupakan fungsi dalam X dan Y sama dengan 1000X ditambah 800Y. Menentukan titik kritis daerah himpunan penyelesaian. Nah, sekarang pada soal tadi ada kata-kata berapa yang harus uang yang harus dikeluarkan. Dan di situ ada keterangan minimum. Ada keterangan minimum. Karena fungsi tujuannya adalah minimum, maka titik kritis pilih koordinat yang terbesar. Jadi kalau minimum pilih koordinat yang terbesar. Gitu. Bagaimana kita lihat? Nah, titik potong kurva dengan sumbu X dan sumbu Y. Ya. Buat tabel dari yang tadi. Tadi kan 5X tambah 2Y lebih dari atau sama dengan 60. Ubah dulu tanda lebih dari atau sama dengan menjadi sama dengan. Jadi 5X tambah 2Y sama dengan 60. 2X tambah 2Y sama dengan 30. Gitu. Lalu dari persamaan garis 5X tambah 2Y sama dengan 60, cari titik potong dengan sumbu Y. Ingat kemarin, titik potong dengan sumbu Y, X-nya 0, ganti dengan 0. 5 kali 0 adalah 0 ditambah 2Y sama 60, hasilnya 2Y sama dengan 60. Y-nya sama dengan 30. Diperoleh titik potong dengan sumbu Y 0,30.
Lalu titik potong dengan sumbu X, Y-nya 0. Perhatikan tuh ya. Titik potong dengan sumbu Y, X-nya 0. Titik potong dengan sumbu X, Y-nya 0. Begitu Y-nya 0 ganti. Y-nya dengan 0 di sini nih. Sehingga 5X ditambah 2 kali 0 sama 60. 5X tambah 0 sama dengan 60. 5X sama dengan 60. Maka X-nya 12. Bisa dipahami sampai situ? Bisa ya, lanjut. Nah, begitu pula untuk yang ini tidak Bapak jelaskan ya. Yang 2X tambah 2Y sama 30. Coba dipikir sendiri. Ya, ini yang 2X tambah 2Y tambah 2Y sama 30 dapat 0,15, 15,0. Lalu perhatikan, tadi, karena nilai minimum yang diminta itu, diperhatikan ini nih, lihat 0,30, 0,15. Nah, perhatikan 30 dan 15-nya. Besar mana 30 dengan 15? Besar 30. Karena yang diminta adalah koordinat. Ya. Yang lebih besar nilai dari Y-nya untuk titik potong sumbu Y, maka ambil 0,30. Begitu pula untuk titik potong dengan sumbu X, ambil 15,0. Itulah titik kritisnya. Yang selanjutnya, cari titik potong antara dua kurva. Nah, gunakan metode eliminasi. Sekarang titik potong sumbu ini, ya titik potong antara dua kurva, eliminasi. Ya, lihat di sini hasilnya adalah 3X sama dengan 30. Karena 5X dikurang 2X adalah 3X, 2Y dikurang 2Y 0, 60 dikurang 30, 30. Sehingga X-nya sama dengan 10. X sama dengan 10, substitusikan. Substitusikan kemana? Ke 5X tambah 2Y sama 60. Atau boleh disubstitusikan ke 2X tambah 2Y sama dengan 30. Sehingga diperoleh Y sama dengan 5. Jadi titik potongnya adalah 10,5. Nah, baru sekarang kita mencari fungsi tujuannya. Kan tadi berapakah uang yang harus dikeluarkan? Ya. Berapa uang minimum yang dikeluarkan? Nah, maka di sini fungsinya adalah Z sama dengan 1000X ditambah 800 ya tadi dari fungsi tujuan yang tadi yang di slide yang tadi yang awal. Lalu titik kritisnya lihat 0,30, 15,0 dan 10,5. Substitusikan titik-titik yang tadi ke dalam fungsi tujuan atau fungsi objektif. Ya, fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan Fx, Z sama dengan F, XY sama dengan 1000X ditambah 800Y. Perhatikan tadi titik kritisnya. Yang pertama 0,30 masukkan. Ganti X-nya dengan 0. Kan 0,30. 1000 kali 0 adalah 0. 800 Y 800 kali 30. Ya. Sama dengan 24.000. Ini substitusikan 15,0. Substitusikan 1000 kali 15 karena X-nya 15, Y-nya 0 ditambah 800 kali 0. Ya, hasilnya 0. Sehingga dapatkan 1000 kali 15 adalah 15.000. Lanjutkan, masukkan nilai yang ini 10,5. Didapatkan 14.000. Karena tadi yang diminta adalah pengeluaran minimum, maka bandingkan dari tiga nilai yang ini. Rp24.000, Rp15.000, dan Rp14.000. Mana yang paling kecil? Yaitu Rp14.000. Jadi
Pengeluaran minimum adalah Rp14.000. Opsinya apa? B, dilihat di soal. Contoh 2. Perhatikan tuh. Seorang pedagang sepeda ingin membeli 25 sepeda untuk persediaan. Ia ingin membeli sepeda gunung dengan harga 1.500, bukan 1.500, Rp1.500.000 per buah. Per buahnya Rp1.500.000 dan sepeda balap dengan harga Rp2.000.000 per buah. Kita buat tabelnya. Pasti kamu udah bisa buat tabelnya, insya Allah. Jawab. Nah, cerita di samping dapat diringkas dalam sebuah tabel seperti di bawah ini. Nah, tabelnya bisa dipahami tidak? Bapak tidak menjelaskan tuh. Untuk sepeda gunung, koefisien, jadi persediaan sepeda, jadi dilambangkan koefisien dari X adalah 1, koefisien dari Y adalah 1, kemampuan seluruh dari persediaan sepeda adalah 25. Lalu modalnya 1,5 juta, 2 juta. Hasilnya apa? Kemampuannya hanya 42 juta. Gitu ya. 42 juta. Lalu untungnya tadi untuk fungsi objektifnya 0,5 juta, 0,6 juta. Ini penyederhanaan dari 1.500.000, lalu 2 juta, 42 juta, 500.000, 600.000 ya dibuat seperti ini. Lalu ada pertanyaan, Pak, boleh nggak ditulis tidak pakai tulisan JT? Boleh, itu lebih bagus. Ini untuk mempermudah aja. Jadi kalau kamu lebih mudah menggunakan 1.500.000, nah itu silahkan ya. Lalu pertidaksamaannya bagaimana? Ayo, untuk yang ini, yang persediaan, tolong jawab. Untuk persediaan saja, silahkan jawab. Pertidaksamaannya apa? Halo? Ya, 1X ditambah 1Y kurang dari, ya awas tuh, kurang dari atau sama dengan 25. Lalu 1X ditambah 1Y, satunya dibuang atau dihilangkan. Nah, ini. Lalu Bapak punya tujuan ini. X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 25. Lalu dikalikan 2 menjadi 2X tambah 2Y sama 50. Ini punya tujuan nanti, karena Bapak sudah tahu cara menjawabnya. Kalau kalian mah udah aja nggak usah dulu 2X tambah 2Y sama 50, tidak usah ke sana. Ada tujuannya nanti untuk penyelesaiannya nanti. Untuk penyelesaian dari titik potong kedua kurva nanti. Kita lihat ya, kita lihat. Nah, lalu perhatikan nih. Ini 1,5X ditambah 2Y kurang dari 40, kurang dari atau 42. Ngambil dari sini. Dari 1,5 juta X ditambah 2 juta Y kurang dari atau sama dengan 42 juta. Awalnya ada juta-juta di sini nih. Kita bagi, semua bagi dengan 1 juta, didapatkan 1,5X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 42. Ini modal nih, modalnya. Yang ini jumlah sepeda yang tersedia. Nah, kita lanjut. X lebih dari 0. Y lebih dari 0. Karena jumlah sepeda tidak mungkin negatif. Ya. Kita lanjut. Nilai fungsi tujuan atau fungsi objektif. Apa fungsi tujuan atau fungsi objektifnya? Tolong dijawab. Halo, tolong jawab. Itu tuliskan JT-nya ya. Tuliskan. Untuk untung mah tidak dibagi, jadi tuliskan semuanya. 0,5
juta X ditambah 0,5 juta Y. Atau boleh Z sama dengan 500.000 X ditambah 600.000 Y. Gitu ya. Nah ini jadi Z-nya itu Fx, Y sama dengan 0,5 juta X. Jadi harus dituliskan jutanya. Tolong ini awas hati-hati. Karena kalau tidak dituliskan jutanya bahaya nanti. Keuntungnya tidak sampai sekian juta atau sekian ratus ribu. Bahaya itu. Kita lanjutkan dengan slide berikutnya. Karena fungsi tujuannya maksimum nih, maka titik kritis yang dipilih adalah koordinat yang terkecil. Itu dari titik potong kurva dengan sumbu X dan sumbu dipilih yang terkecil. Nilai X, nilai Y-nya. Nah, kita lihat ya. Sekarang kita lihat. Nih. X ditambah Y sama dengan 25. Diambil dari yang tadi. X ditambah 2 ditambah Y kurang dari atau sama dengan 25. Untuk menentukan titik potong kurva, tanda lebih dari atau sama dengannya diganti dengan tanda sama dengan. Cari titik potong dengan sumbu Y, X-nya 0. Y-nya didapat 25. Cari titik potong dengan sumbu X, Y-nya 0. X-nya 25 didapat. Sehingga didapat titik potong untuk persamaan garis X ditambah Y sama dengan X ditambah Y sama dengan 25 diperoleh 0,25 dan 25,0. Jadi titik potong dengan sumbu X 0,25, titik potong dengan sumbu Y 25,0. Selanjutnya untuk persamaan garis yang kedua, 1,5 X ditambah 2Y sama 42. Kalau X-nya 0, titik potong dengan sumbu Y, maka didapatkan Y-nya 21. Titik potong dengan sumbu X, Y-nya 0, didapatkan X-nya 28. Dari mana 28? 42 dibagi 1,5. Ya, 42 dibagi 1,5 hasilnya 28. Lalu lihat lagi, ulang lagi. Karena di soal tersebut yang diminta adalah nilai maksimum, berhubungan dengan nilai maksimum, maka dari titik potong ini cari untuk titik potong dengan sumbu Y, ya. Titik potong dengan sumbu Y ini sebentar. Titik potong dengan sumbu Y X-nya 0, jadi 0,25. Titik potong dengan sumbu Y, satu lagi 0,21. Mana dari 25 dan 21 yang paling kecil nilainya? Yaitu 21. Maka ambil untuk titik kritisnya 0,21. Titik potong dengan sumbu X, Y-nya 0, didapatkan 25,0, 28,0. Dari 28 dan 25 bandingkan mana yang paling kecil, nilainya mana? Yaitu 25. Sehingga titik kritisnya adalah 25,0. Dapat dua titik kritis tuh. 0,21 dan 25,0. Kita lanjutkan. Cari titik potong antara dua kurva, antara dua garis. Nah, garisnya tadi 2X tambah 2Y sama 50. Kan di sini X tambah 25 sama dengan 2X tambah Y sama dengan 25 ya. Tadi di awal, di slide yang sebelum ini, Bapak menuliskan tadi itu X ditambah 2Y, X ditambah Y sama dengan 25.
ekivalen dengan 2X tambah 2Y sama 50. Ini tujuannya nih. Tujuannya menuliskan ini. Jadi X ditambah Y sama 25 dikalikan 2 semuanya menjadi 2X tambah 2Y sama dengan 50. Kenapa dikalikan 2? Karena pada persamaan garis yang kedua ada 2Y gitu untuk memudahkan saja. Sehingga eliminasi 2X dikurangi 1,5X 0,5, 2Y dikurangi 2Y 0, tidak usah dituliskan. 50 dikurangi 42 adalah 8, sehingga didapatkan 0,5X sama dengan 16. X-nya 8 dibagi 0,5 hasilnya 16 gitu. Lalu X sama dengan 16, substitusikan. Ya, substitusikan. X sama dengan 16 boleh disubstitusikan pada 2X tambah 2Y sama dengan 50. Boleh juga X sama dengan 16 disubstitusikan pada 1,5X tambah 2Y sama dengan 42. Sekarang kita substitusikan ke yang 2X tambah 2Y sama 50 saja biar mudah. X sama dengan 16, ganti X-nya dengan 16. Jadi 2 kali 16, 32. Kurangi 32, ruas kiri, ruas kanan. Sehingga didapatkan 2X sama dengan 50 dikurang 32. Berapakah 50 dikurang 32? Halo? 18. Alhamdulillah cepet Sehingga 2Y sama dengan 18. Didapatkan Y sama dengan 9. Jadi titik potong kedua kurva adalah 16,9. Diperoleh 3 titik kritis sekarang, yaitu 0,21, 25,0, 16,9. Titik kritis tersebut substitusikan ke dalam fungsi tujuan atau fungsi objektif. Untuk apa? Untuk memperoleh nilai maksimum gitu. Yuk kita lanjut. Nah, Fx sama dengan 0,5 juta X. F, salah ngomong Bapak ya. Fxy gitu. Karena ada 2 variabel di sini. Fxy sama dengan fungsi tujuan atau fungsi objektifnya tadi 0,5 juta X ditambah 0,6 juta Y. Boleh dituliskannya 500.000 X ditambah 600.000 Y. Itu yang lebih bagus secara lambang matematika. Ya. Nah, substitusikan 0,20 0,21. 0,21. X-nya 0, Y-nya 21 masukkan. 0,5 juta kali X berarti 0. Ya. Jadi 0,5 juta kali 0 adalah 0. 0,6 juta Y, Y-nya ganti dengan 21. Hasilnya 12,6 juta. Tuliskan 12,6 juta. Selanjutnya untuk titik 25,0 substitusikan juga ini. Didapatkan 12,5 juta. Lanjut dengan yang ketiga, titik kritis yang ketiga nih 16,5. Lanjut. Nah, didapatkan 13,4. 13,4. Bisa dipahami dapat 13,4 yaitu 0,5 juta kali 16 ditambah 0,6 juta kali 9 dapat 13,4 juta. Lalu lihat ke persoalannya. Yang di fungsi tujuannya adalah maksimum atau keuntungan maksimum di sini. Bandingkan dari 3 nilai ini. 12,6 juta, 12,5 juta, 13,4 juta.
Mana dari ketiga nilai ini yang paling besar? Mana? Ayo. Ya, alhamdulillah 13,4 juta. Sehingga kasih keterangan. Jadi, keuntungan maksimum adalah 13,4 juta. Nah, itu materi dari Bapak. Tolong nyalakan kameranya dari awal sampai akhir. Ya, ini Ella tetap masih berdekatan dengan Frankie, tapi dihalangi oleh Rida Firdaus. Kita lanjut. Silahkan nyalakan kameranya. Nah, Bapak juga menyalakan kamera. Halaman 1, halaman 2, dan halaman 3. Alhamdulillah, materi hari ini sudah tersampaikan. Alhamdulillah.